Pokoknya tahun ini 2023 gue akan menjadi geralitan yang bijaksana yang for positive vibes only Jing. Seperti biasa, kalau sudah rame-rame begini, ini adalah konten yang lumayan banyak di request karena ceritanya selalu tiap minggu tuh, wah, gue sudah memilih. Jadi tidak ada lagi cerita-cerita yang terlalu panjang, cerita-cerita yang nggak ada ceritanya, nggak ada titiknya, subjek doang nggak ada, semua sudah dipilih ya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten pengalaman follower atau yang kita singkat dengan Oke, kita mau baca pengalaman dari Kenapa singkat gini? Bang? Lagi ngonten. Lagi ngonten. Nih Kak, jadi waktu SMA dulu aku punya teman, anggap aja namanya Sora. Soal Aoi. Sora Aoi. Yes. Itu apa sih, Kir? Atas bokep. Jelas banget. Dia temen cowok yang deket banget dan berakhir gue PDKT lah sama dia. Anaknya ini baik, pinter, tingginya sepantaran lah sama gue, 165 cm kubik. Itu follow ya. Cowok ini berbentuknya kubus. Kita selalu sekelas bareng dari kelas 1 sampai 3 SMA. Dan ketika udah mulai menginjak 3 SMA, gue udah mulai suka nih sama dia. Cuman gak berani nunjukin rasa sayang. Karena sebatas ya udah teman aja gitu. Terus gebetan aku ini punya teman dekat, anggap aja namanya Robi. Nah, Sora si gebetan gue dan Obi ini mereka main dekat semenjak kelas 2. Terus Robi juga kenal sama dia. Jadi ini circle bertiga circle. Malahan Robi tahu gue tuh suka sama Sora karena gue nggak sengaja keceplosan ngomong sama Robi. Hingga singkat cerita, rasa sayang gue semakin menggebu-gebu, mengsangit. Jangan kuning. Karena kita bertiga selalu bareng dan karena si Robi ini juga suka ngececein kita berdua gitu. Meskipun kayaknya Sora ini nggak nyangkep sinyal kita berdua gitu. Jadi kayak si Sora ini biasa aja gitu. Tapi si Robi kayak cie gitu ya. Sampai akhirnya satu hari pas bel pulang sekolah berbunyi, gue udah nyiapin mental. Gimana bunyinya? Bunyinya kring. Nah, gue udah nyiapin mental buat ngomong suka. Jadi ini ceweknya mau maju dulu saking dia sakit banget nih ya. Aja yang Terus. Gue udah nyiapin mental buat ngomong suka, tidak mengharapkan balasan apapun. Yang penting gue udah ngomong pokoknya gitu. Gue ngajak Sora buat berbicara empat mata. Tetapi ternyata hari itu si Robi udah janjian dulu ngajak Sora ke suatu tempat. Meskipun agak kecewa, akhirnya gue pulang. Pas pulang, pada hari itu gue agak lama jalannya karena kayak masih sedih gitu dan deg-degan juga. Tadinya kan mau ngomong suka kan. Terus nggak sengaja gue ngeliat Sora sama si Robi di luar pagar sekolah. Mereka duduk di kursi kayu panjang yang ada di sebelah pohon gede gitu. Jadi di sekolah, di depan sekolah ada pohon gede. Udah sepi kan ceritanya. Gue liatin. Abis itu mau gue samperin tapi nggak jadi. Kenapa? Karena mereka ciuman. Cok. Ternyata mereka ciuman. Dua-duanya cowok ya? Hati gue mendadak pecah, rasanya kayak habis ditimpa pohon beringin. Ternyata selama ini Sora belok dong anjing gitu. Berarti semenjak gue awal temenan sama si Sora, gue tuh udah jatuh cinta bertepuk sebelah tangan. Gue benar-benar beku di tempat, ekspresi muka gue benar-benar sedih. Dan Robi nggak sengaja ngeliat gue mematung di tempat. Sora juga auto refleks nengok dan ngeliat gue. Sora auto panik, sedangkan Robi terlihat kalem. Oh, si Robinya udah pro anjing, udah pro. Kamu jahat, Emang sengaja Robi Udah itu. pro ya? Udah ceritain tapi dalam hati kayak Tapi dia nggak panik ngeliat si ceweknya. Enggak, Maksudnya dia kan- udah biasa aja. Maksudnya kan si Robby posisinya tahu kalau Iya, jadi dia dia- suka sama Sora. Maksudnya dia nggak panik kayak, aduh gue ngerasa gak enak nih. Gue suka sama yang disukain temen gue yang ini. Nggak, Karena sengaja. Soranya suka sama si Robi. sengaja dia selama ini cie-ciein tuh dalam hati kayak haha, padahal itu juga gue. Wah, Iya gitu. wow, Robby. anjir jahat ya. Iya, Oke, lanjut ya. Tapi demi menjaga pertemanan kita, gue bilang ke mereka kalau gue mau kok tutup mulut tanpa imbalan apapun. Entah kesambet apa, di tengah perasaan kacau balau itu gue bilang suka ke dia sampai tak nangis. Jadi kayak tetap bilang suka, tetap bilang suka. Dan sampai sekarang kita udah pada gede-gede semua. Gue masih kontakan sama mereka. Gue semakin bisa menerima kenyataan. Gue yakin mereka begini bukan karena keinginan, tetapi karena ya hidup mereka begini. Tahun depan, gue bakal terbang ke luar negeri buat hadiri pernikahan mereka. Anjing. Bahkan gue yang desain baju merit buat kado mereka sebagai best yang baik. Gue mendoakan yang terbaik buat mereka. Wah, dari SMA sampai Tapi gue masih jomblo as.
Kasian banget. Tapi gini, kayak kadang tuh kita tuh ke seorang tuh emang ada yang kayak begini anjir. Kayak gue tuh pernah dengar cerita kayak nikah sama pembantunya, bapaknya, gitu-gitu. Oke, itulah cerita pertama guys. Jadi menurut kalian gimana nih? Drop saya seru banget. Seru banget. Seru banget sih. Langsung aja kita kasih seru banget. Selamat buat Robi, kau semoga sembuh. Oke, lanjut ke cerita kedua. Halo Kak, aku mau cerita pengalaman yang gak bisa aku lupain. Ini pengalaman pas aku masih maba. Waktu itu aku nyuci baju jam 9 pagi di lantai 2. Kamarku dan tempat nyuci ada di sebelah tangga. Pas nyuci, aku dengar suara langkah kaki mau naik ke atas. Aku pikir tuh mbak kamar atas. Jadi mau aku sapa, aku tungguin, tapi kok nggak muncul-muncul orangnya. Dari ekor mata aku kan jadi dia cuci begini, dari atas tuh ada kayak suara tangga kan. Dia dari matanya tuh nggak ada orang turun, tapi ada suaranya doang gitu. Pas aku tengok tangga ternyata ada kaki, tapi nggak ada badannya. Ini beneran gak sih? Serius. Iya, lanjut. Jadi cuma sampai mata kaki, tapi dia pakai sendal kuning, lagi jalan mau ke lantai atas tempat jemur. Wah, aku baju. tahu ini apa. Apa tuh? Pakai jubah Harry Potter. Bener sih. Tapi jubahnya kependekan. Iya, kakinya nggak hilang. Ngatung nih, ngatung. Bisa jadi. Bener juga. Beda dong kalau Harry Potter kan sandalnya udah gaduh. Dan pas aku lihat kaki itu langkahnya langsung berhenti, tek, gitu. Wah, Terus aku nge-freeze liatnya, dan pas aku hela napas, kaki itu langsung lari, ke lantai 3. Wajib. Dia langsung lari, tapi kakinya doang yang satu. Nah, terus ada lagi cerita pas aku udah skripsian, mau lulus. Terus aku video call sama pacarku tuh sampai ketiduran tiap malam itu kan. Nah, nama pacarku ini Robi. Nah, suatu sore aku pesan dimsum sama es Milo. Meskipun gue nggak tahu kenapa lu kasih tahu, kita harus tahu kenapa. Terus gitu. Jadi aku tuh makan duluan mie sama esnya. Dimsumnya aku niatin buat makan dari pagi aja. Jadi aku taruh di meja. Karena udah malam ngantuk, aku ketiduran. Tapi visinya masih nyala. Video call. Mataku kelip-kelip gitu kan. Aku lihat di layarku di belakangnya tuh ada putih-putih agak panjang. Awalnya aku acuhin karena aku kira tuh baju yang digantung gitu kan di pintu. Tapi aku langsung sadar, kan aku nggak pernah pasang gantungan di pintu gitu. Jadi aku lihat lagi di layarku, aku perhatiin dan ternyata tuh pocong. Posisinya pertama dia berdiri, tapi pas dilihat lagi dia berubah posisinya kayak posisi ruku waktu sholat. Posisi ruku Gini nih. Aku nggak bisa lihat jelas dia lagi nengok join video call atau lagi lihat dimsumku yang ada di meja sebelah tempat dia berdiri. Jadi kayak dia tuh seolah-olah kayak ngeliatin. Iya, nggak bisa bayangin kok serem banget. Dimsum. Serem banget. Nggak mau bayangin, nggak. Tapi aku berani lihat face to Karena dia nggak face, video nggak call. ada apa-apa. Karena nggak mau video call kan. Jadi si pocongnya ini kelihatannya cuma di layar video Iya, call doang, iya. tapi pas dilihat Iya, begini iya. dia nggak ada gitu. oh iya. Anjir, Tapi aku anjir. yakin dia lagi ngamatin dimsumku. Paginya aku buang karena takut. Lah kalau dia Udah. Udah habis. Bentar. Tapi nggak bohong, Pocong jadi setiap dimsum kali nih gue judulnya, anjir. video call kan kadang-kadang gue video callnya bisa matiin lampu atau lampunya redup banget gitu kan. Jadi gue selalu kayak, lucu nggak ya, kayak misalnya gue udah tahu nih cowok gue udah tidur. Kadang-kadang bisa terpikir kalau misalnya tiba-tiba pas gue lagi lihat nih kayak, ini dia lagi tidur, ternyata enggak gitu loh. Ternyata Ternyata dia. misalnya, ternyata ada sesuatu yang lain dari video call itu. So, gue selalu Terbayang. kayak, ya, Berimajinasi. serem Iya. juga kali ya kalau misalnya tiba-tiba kayak ada yang lagi lihat coy. Jadi aku ada cerita. Jadi merek ini, Oh shit, iya kan merek ini memang ada unsur ada ininya kan, ada Oh unsur-unsur iya, sesuatu kan. anjir. Jadi gini, aku punya cerita. Jadi temennya bapakku ceritanya pengen buka franchise, pengen buka. Nanyalah ke pihak ininya kan. Ngomong-ngomong, tektokan. Jadi harga buka franchise ini ada dua. Yang satu misalnya harganya 10.000. Yang dua harganya 13.000. Bedanya adalah kalau ambil yang franchise harga 10.000 ini, kita buka ya udah biasa aja. Tapi yang 13.000 itu udah ada jaminan pas buka langsung rame, langsung populer, hits, langsung seret gitu. Tapi syaratnya lu nggak perlu tahu caranya gimana. Pokoknya lu terima jadi aja. Demi apa? Serius. Iya. Itu temannya bapakku banget. Mungkin ini ngikut anjing. Ya itulah intermezzo. Jadi gimana cerita hari ini? Serem banget. Kalau aku seru banget. Oke, kita bisa. Lumayan. Gue kasih ini.
No comment, itu sih dari Talo. Hai Bang Ger, Ricky, Janet, Kak Alpi, Kak Aku tahu ya. Oh dia yang nulis. Aku mau cerita nih. Dulu pas kecil, abangku sama aku tuh deket banget. Sekarang hubungan kita tuh canggung. Ini kenapa bisa canggung? Aku mau ceritain. Oh. Abangku dulu suka ngajak aku ciuman baru awal-awal. Ini Awalnya aku ceritain. Kandung. Kandung. Maksud lu ini. Baru awal-awal ya. Kok jadi sweet ala banget? Kalau nggak salah ingat waktu itu aku masih TK. Karena aku juga nggak tahu itu hal yang salah, ya udah aku turutin aja kemauan abangku. Aku juga nggak cerita ke orang tua. Yang kayak gitu. Iya. Banyak yang gemes kan. Tapi ini nggak dijelasin saat itu abangnya tuh udah umur berapa. Mungkin kayak kalau beda 2-3 tahun kayak Tetap enggak sih? Tapi Tetap enggak kalau sih, tetap enggak tergantung. sih. kalau masih kecil ada tahu yang gitu doang. Iya. Iya. Cium sayang, cium Tapi sayang. kalau dengan dia cerita kemungkinan besar enggak. Iya. Pasti ada hal yang lain. Kita dengerin dulu, kita Iya, siapa dengerin. tahu abangnya seumuran bapaknya waktu itu. abangku tuh suka ngajak ciuman kalau nggak salah aku masih TK. Jadi kayak aku turutin aja kemauan abangku. Aku nggak cerita ke orang tua karena aku pikir nggak apa-apa, soalnya kan yang nyuruh abang sendiri. Tapi ciumannya kecup atau ciuman yang Nggak dijelasin. Gak jelasin. Nah, abis ciuman lama-lama abangku suka megang kelakku. Aku iya aja karena aku juga ngerasa enak. Masih tahu kan? Ini apa TK? Masih TK ini? Iya, lama-lamanya itu berarti aku Ya, nggak waktu tahu itu abangku SD ya? waktu itu abangku udah kelas 3 SD. Masih kecil. Nah, lanjut ya. Setelah itu sekeluarga pindah ke kota lain. Otomatis aku sama abangku pindah sekolah. Nah, di sekolah baru ini abangku udah nggak pernah gituin aku lagi kayak ciuman atau megang-megang. Di situ aku juga tahu kalau yang dilakuin abangku tuh dulu salah karena menghindari, dan aku menghindari abangku karena takut. Sampai saat ini aku nggak pernah cerita ke orang tua atau teman dekat. Bahkan hubunganku sama abangku canggung banget. Sekedar berdua di rumah aja sama abangku aku takut. Mending aku di rumah sendirian. Sekarang aku udah kelas 12 bang. Dan nyesel dulu kenapa aku mau aja digituin. Ya anak kecil sih Ya, masih masih nggak kecil ngerti ya. ya. Wah, ini kelama-kelamaan enggak ada Udah lagi. nggak ada sih, jadi Pas terakhir pindah pas udah nggak SMP. gitu Cuman lagi. kayak itu memorinya melekat gitu. Pasti harus. Terus kayak tiap, ya pastilah tiap ngeliat abangnya pasti yang keinget kayak Kayak apalagi terus nggak pernah ada kejelasan, misalnya mau mungkin sama-sama kayak udah anggap aja nggak pernah terjadi atau maksudnya kayak minta Tapi maaf tetap atau apapun. trauma itu, apalagi kalau kita kecil tuh pasti melekat sih. Mungkin dia pernah nonton bokep terus dia pengen coba-coba aja gitu. Si abangnya. 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 Mungkin Iya, dia sebenarnya kayaknya nggak iya, ngerti, iya, makanya kayaknya. dia taunya cuma itu enak Iya, gitu. makanya dia pengen coba aja gitu. Gue juga pas habis nonton bokep pengen. Tapi kan nggak ada akses. Kan lu Aduh, bisa susah. ini. Kan bisa ke ayam. Ayam bolanya gua. Tapi apa yang bisa kalian kasih tahu ke si pengirim cerita? Iya sih, gue semoga sembuh tuh, semoga sembuh. Tapi udah sembuh lah Karena kan dia bilang udah traumanya. enggak lagi. Udah traumanya. Kayaknya lu nggak perlu ini sih, nggak perlu nyalahin diri lu atas kejadian di masa lalu sih, karena pada saat itu resource lu tuh belum seperti lu yang sekarang kan? Iya. Pada saat lu kecil itu pengetahuan terus kayak keberanian segala macam itu nggak seperti yang Sekarang. lu punya saat sekarang gitu. Betul. Jadi ya apa yang terjadi di masa lalu itu dengan resource lu yang seadanya itu lu nggak bisa nyalahin lu di masa lalu sih. Betul, Jadi betul. kayak Buat memori Itu proses kan. kita kasih nih ya. Ya. Halo Kak Geral, aku suka banget sama vlog kakak tentang pengalaman follower. By the way ini bukan vlog ya, ini segmen. Langsung. Jadi mau ikut cerita seputar babysitter anak pertamaku. Awalnya pas kakak aku nikah, doi ikut suaminya tinggal di Jakarta, sementara keluarganya tinggal di Palembang. Singkat cerita, kakakku mau lahiran anaknya di Palembang supaya bisa dekat sama keluarga dan bantuin ngurusin anak-anaknya. Soalnya perbedaan umur antara anak pertama sama anak kedua nggak beda jauh. Datanglah kakak aku, anak pertamanya sama si Mbak ke Palembang. Suaminya nyusul karena masih kerja. Gitu, ngerti nggak? Gua masih Ngerti. Ngerti nggak? Jadi- Jadi gini, Iya. coba aja jelasin Jan. Kakaknya itu ikut suaminya keluar kota gitu loh, sedangkan keluarganya masih di Palembang. Nah waktu hamil, kakaknya kedua. balik. Anak kedua. Kakaknya balik ke Sendiri. Palembang. Sendiri. Iya, suaminya masih di luar kota itu. Jadi anak pertamanya dititipin di Palembang waktu itu. Ya. Nah, mereka berdua ini di Jakarta. Tapi pas anak kedua semuanya pulang ke Palembang. Tapi Suaminya belum. suaminya masih belum, oke? Nah, selama di Palembang awalnya Okoye nggak neko-neko. Udah lagi, gue kebayang kakaknya beneran mukanya Okoye anjing. Jangan lah udah.
Jadi selama di Palembang, awalnya Mbak Ayu ini nggak neko-neko, baik sama keluargaku, bahkan kita tukeran nomor WA sama sosmed. Sampai akhirnya aku nge-gap si Mbak Ayu ini di snap WA-nya, selfie gitu, pakai kacamata adik aku dan jam tangan, smartwatch aku. Tapi kita nggak ngomong ke si Mbak, mikirnya ya udahlah biar aja, nggak mau panjangin masalah. Oh, foto doang ya kak? Iya. Nggak ada yang- Singkat cerita, kakak melahirkan anak keduanya dan balik ke Jakarta. Selang 2 minggu balik ke Jakarta, ternyata si Mbak ini mau resign karena dinikahin pacarnya. Pas dilihat si Mbak yang mau pulang, kata kakak, aku kok gede banget. Terus beberapa hari sebelum si Mbak pulang, beberapa CD suami kakak hilang. CD cowoknya. Pas dibongkar benar ada CD suami kakaknya di dalam tasnya dia. Beberapa baju kakak yang ada beberapa baju, kunciran rambut sama beberapa baju aku. Mau digondol semua sama si Mbak pas masih di Palembang. Kita sekeluarga nggak ada yang nyadar si Mbak ngambil barang. Pas ditanya kakak aku, kenapa ngambil barang ini apalagi sama CD segala mau buat apa? Kata si Mbak sambil bilang, ya mau aja. Slay. Ih, kenapa sih orang-orang Oh iya kak, ini snap Mbak aku snap WhatsApp pakai baju aku setelah doi resign dan berakhir aku diblokir. Sengaja gitu kak ceritanya sama segitu aja ceritanya semoga. Mana fotonya? Detail banget. Dia kayak OOTD anjing dia. Bangga gitu, bangga. Gede banget. OOTD anjir. Tapi memang ada Itu penyakit. captionnya apa? Haha gembul. Kalian punya cerita soal mbak-mbak yang aneh nggak? Soal mbak yang kurang ajar atau aneh atau? Bukan mbak sih, lebih tepatnya dulu tuh kayak punya temen. Dan ini orang tuh aku percaya banget, kita sekampung. Saking deketnya, aku tuh gak sadar kalau dia itu maling gitu, ngerti gak sih? Oh, karena nggak banyak- percaya. Jadi dia pertamanya suka minjem, oke dipinjemin gitu, nggak dibalikin tapi ya kan aku tahu dia title-nya minjem gitu kan. Terus sampai di puncak HP papa aku hilang, HP. HP papa aku hilang, nggak ada siapapun lagi di rumah itu kecuali aku sama dia. Tapi aku bilang ke mama nggak mungkin dia. Tapi makin kesini kayak udah beberapa tahun kemudian baru sadar barang-barang gue banyak yang hilang dan gue lihat dia pakai, kenapa gue nyangkanya Dia dia nggak sendiri. maling gitu, ngerti gak sih? Iya. Enggak, dia nggak bakal mampu. Minjem tapi nggak pernah dibalikin anjing. Tapi kalian ada nggak yang pelaku di sini? Lu ya? Aku Aku kasih gue jadi dulu gue pernah punya teman orang kaya. Namanya Koko Titi. Ini Oh, iya. anak kembar. Namanya sih udah kelihatan ya. Titi sama siapa? Koko Titi. Titi sama Koko. Jadi gue tuh nggak pernah mau dibeliin PS2 sama papaku kan. Jadi gue tuh kalau main PS2 selalu ke rumah sepupuku, si Ayu. Koko Titi. Si Ayu, fansnya kau. Ini Ayu nonton video saya. Halo Ayu. Caranya gue mau main PS2 tuh kaset-kaset yang gue suka tuh ada di rumahnya Koko Titi gitu. Jadi gue main ke rumah Koko Titi. Gue selipin di sini. Aduh gue kasetnya gue selipin di sini. Terus dalam hati gue bilang ini gue pinjam. Terus ya udah gue bawa ke rumahnya Ayu, gue mainin. Gue ke rumahnya Koko Titi lagi, gue cari lagi yang mana yang ini. Ini gue pinjam Berarti yang belum tamat ini nggak dibalikin? Enggak, belum. Akhirnya lama-lama banyak banget kasetnya Koko Titi tuh di rumahnya Ayu anjing. Sampai sekarang Koko Titi udah tamat nih. Lu Akhirnya pernah- udah kasih Ah, tahu. tahu. Tapi gua ada yang aneh sih, gua aneh banget dulu. Gua tuh suka ngambil, kan dulu Koko Krans atau apa tuh ada Oh ini hadiah yang bagus. mirip-mirip kan. ya, ini Koko Titi tuh Koko. Beneran juga. Jadi gua tuh ke Alfa, gua buka Koko Kransnya, gua ambil hadiahnya terus gua pulang. Oh, anjir. Karena gua nggak ada duit buat beli. Oh, nggak tahu. Lu cuma ngambil mainan Ada Mainan doang. doang ya. Kalau video gimana? Jadi waktu SD, aku kan sekolah negeri ya. Jadi ada stand-stand warung di belakang, di kantin tuh, stand-stand warung. Jadi di warung ini tuh dia tuh menyediakan serutan. Buat kita numpang nyerut. Nah, Oke. serutannya tuh gede, tau kan serutan gede Iya, iya, iya. Bisa pakai. Itu mewah banget. Yang ini kan. Dia udah tuh kan dia nyediain, jadi kita semua bisa pakai. Terus aku minta ke mamaku, papa aku mau minta serutan. Dibelinya satu pak tuh, tapi yang serutan pergi doang. Iya. Gue bawa aja pulang, yang di warung itu. Kalau lu bawa itu, kalau lu di kelas, jadi orang tau lah ini kan yang di Enggak, kantin. jadi itu aku colongnya pas pas pulang sekolah kan semua orang belum keluar. Gue pulang duluan tuh, ambil masuk kita langsung masuk ke jemputan. Terus tapi Baru dia lagi di rumah. Tapi malam-malam bapak mak gue sadar, ada ini punya siapa? Iya. Kata lu apa? Pasti mereka Nangis dulu kan, malu gitu ketahuan nyolong. Enggak, punya teman gitu. Temen siapa? Ini nggak mungkin deh gitu.
Ya udah akhirnya jujur deh siapa? Iya aku ambil dari Mbak Warung. Akhirnya besok ngebetak, mak gue ikut ke sekolah. Ibu maaf ya anak saya kemarin nyolong serutan di pas waktu lagi istirahat di depan teman-teman gue yang lain. Tapi besok gue dibeliin. Ya Terus tapi gue mau ke sekolah. Lu udah keburu. Tapi Imes besok udah balik lagi dong. Imes lu udah keburu maling. berarti kayak mungkin kayak kesalahan orang tuanya nggak nyanggupin, jadi anaknya sampai mau banget sampai ngambil. Iya. Besoknya dibeliin. Akhirnya ya udah Dibawa deh ke sekolah sama gue terus gue pamerin. Tapi biarin dia udah dapat, dia belum dapat kalau sebenarnya nggak boleh loh ngambil. Misalnya kayak gitulah kurang lebih. Belum ada pelajarannya. Iya belum ada. Iya. Dari situ dia baru tahu. Itu SD. SD. Boleh kita mau kasih komen kalau aku sih cerita yang tadi itu aku kasih no comment, itu sih dari lo. Kalau untuk cerita yang video aku kasih Broksai. Ya udahlah itu kan kian yang cerita hari ini. Buat kalian yang punya cerita lebih seru lagi silahkan kalian kirim email kalian ke gerandicete@gmail.com. Terus jangan lupa ya pakai cerita tanda baca dan segala macem guys. Jangan sampai- tulis di subjek ya. Jangan tulis subjek ya. Subjeknya ditulis Judulnya ya. pengalaman followers biar gue tuh Ceritanya gampang. jangan di subjek, Ceritanya jangan di maksudnya. subjek. Gak Ceritanya jangan diisi diisi dong anjing. ya. Terima kasih buat semua orang, buat Janet, buat Vicky, buat Vidya, Cele, Aji, Alpi karena hari ini lagi pada datang jadi ya udahlah sekalian kita konten. Ya, terima kasih buat semua menonton. Sampai ketemu di pengalaman follower berikutnya. Terima kasih dengan Pal.